Banyak orang bangga menyebut dirinya pemikir. Padahal, tidak semua berpikir itu sehat. Ada perbedaan besar antara berpikir mendalam dan berpikir berlebihan. Yang satu membawa ketenangan dan pemahaman, yang satu lagi justru melahirkan kecemasan dan kebingungan. Ironisnya, otak manusia sering tertipu. Ia merasa sedang analitis, padahal hanya berputar di tempat. Riset dari Yale University menunjukkan bahwa aktivitas otak pada orang yang overthinking serupa dengan orang yang mengalami stres kronis. Area prefrontal cortex, bagian otak yang bertugas membuat keputusan, justru menjadi kurang aktif. Artinya, makin kamu tenggelam dalam pikiran, makin sulit kamu bertindak. Overthinking bukan tanda kecerdasan, tapi sinyal bahwa sistem kendali otakmu sedang kehilangan arah. Berikut 7 cara memahami dan melatih pikiran agar tidak lagi terjebak dalam overthinking, melainkan bergerak menuju berpikir yang jernih dan terarah. 1. Bedakan antara berpikir dan mengulang pikiran. Berpikir itu proses mencipta makna, sedangkan overthinking hanyalah mengulang pikiran lama dalam bentuk baru. Banyak orang merasa sedang menganalisis sesuatu, padahal hanya memutar kekhawatiran di kepala. Otak mereka tidak sedang mencari solusi, tapi sekadar berusaha menenangkan diri lewat simulasi yang tidak produktif. Kuncinya terletak pada kesadaran. Saat kamu berpikir tentang satu hal, tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku sedang mencari pemahaman atau sekadar mengulang kekhawatiran? Pertanyaan sederhana ini membantu otakmu memutus lingkaran obsesif. 2. Overthinking muncul dari ilusi kontrol. Kita sering overthinking karena merasa bisa mengendalikan semua hal jika kita memikirkannya lebih dalam. Padahal, semakin kamu berusaha mengendalikan sesuatu yang di luar kendali, semakin kamu kehilangan kendali terhadap diri sendiri. Otak bekerja seperti mesin. Ketika disuruh memecahkan hal yang mustahil, ia akan memanas dan menumpuk stres. Contohnya, kamu membayangkan berbagai skenario agar bisa menghindari rasa malu. Padahal, semua itu tak bisa kamu kendalikan. Saat kamu belajar membedakan antara yang bisa diatur dan yang tidak, pikiranmu akan mulai tenang. Dan disitulah kedewasaan berpikir dimulai. 3. Pikiran yang jernih lahir dari tubuh yang tenang. Kamu tidak bisa berpikir jernih dalam tubuh yang tegang. Saat stres, sistem syaraf simpatikmu aktif, jantung berdetak cepat, dan otak mengalihkan energinya ke mode bertahan hidup. Maka wajar jika kamu sulit mengambil keputusan rasional di tengah kecemasan. Latihan pernafasan, berjalan tanpa gawai, atau duduk dalam diam selama 5 menit bisa menurunkan kadar kortisol dan menyalakan kembali bagian otak yang bertanggung jawab atas penalaran. Banyak pemikir besar tidak melawan pikirannya, tapi menenangkan tubuhnya lebih dulu agar pikirannya bisa bekerja. 4. Overthinking sering disamarkan sebagai introspeksi. Banyak orang mengira mereka sedang mengenali diri, padahal sedang menilai diri tanpa henti. Perbedaan tipis tapi penting. Introspeksi menghasilkan wawasan, sedangkan overthinking melahirkan rasa bersalah. Ketika kamu menganalisis diri tanpa belas kasih, kamu tidak berkembang. Kamu hanya memperkuat rasa tidak percaya diri. Coba ubah cara bertanya pada diri sendiri. Jangan, kenapa aku gagal? Tapi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Kalimat pertama menyerang. Kalimat kedua, mengarahkan. 5. Kejelasan muncul setelah tindakan, bukan sebelumnya. Banyak orang menunggu mood atau keyakinan sebelum bertindak, padahal justru tindakanlah yang memunculkan kejelasan. Otak manusia dirancang belajar lewat pengalaman, bukan lewat spekulasi. Ketika kamu bertindak, kamu memberi otak data nyata untuk dianalisis. Tanpa tindakan, ia hanya berputar pada kemungkinan yang tak ada ujungnya. Misalnya, seseorang ragu apakah harus memulai proyek baru, ia bisa berpikir berminggu-minggu dan tetap bingung, atau mencoba satu langkah kecil, seperti menulis konsep atau menuji ide ke satu teman. 6. Lingkungan yang bising memperparah overthinking. Otak adalah produk dari lingkungannya. Informasi yang berlebihan, notifikasi yang terus muncul, dan media sosial yang penuh opini membuat pikiran sulit tenang. Mulailah memilih apa yang masuk ke kepalamu seperti kamu memilih makanan yang kamu makan. Jika setiap hari kamu mengkonsumsi berita negatif dan debat kosong, otakmu akan selalu waspada. Tapi jika kamu membiarkan ruang untuk keheningan dan refleksi, pikiran akan menemukan ritmenya sendiri.